象徴なのだから。Oke, halo guys, kembali lagi di channel ini, dan di video kali ini admin akan bahas salah satu alur cerita anime favorit admin, yaitu Boku no Hero Academia season ke-1-nya. Jika viewsnya rame, admin akan lanjutkan langsung season keduanya secepat mungkin. Yaps, anime ini mengisahkan tentang seorang bocah yang tidak mempunyai bakat, tetapi dia sangatlah ingin menjadi pahlawan nomor 1 di dunia. Di saat teman-temannya memiliki bakat yang sangat luar biasa, anak ini selalu diejek dan direndahkan akibat tidak mempunyai bakat di era pahlawan ini. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis guys. Admin juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nyawer dan membership ke channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih juga. Sebelum itu silahkan like, komen dulu video ini supaya video ini terus naik guys. Kita langsung aja, let's go. Cerita dimulai ketika seorang anak kecil yang sedang melindungi seseorang dari bulian geng temannya, yaitu Bakugo, atau biasa disebut olehnya Kacchan. Tapi Bakugo di sini tidak terima dihalangi oleh karakter utama kita yang bernama Midoriya Izuku. Lalu akhirnya Midoriya pun di sini tumbang karena babak belur oleh Bakugo dan dua temannya yang memiliki bakat hebat di era pahlawan ini. Beberapa tahun berlalu dan Midoriya yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan mulai terobsesi untuk melihat aksi para pahlawan saat menghadapi para penjahat yang bermunculan. Oke, kita flashback terlebih dahulu tentang kisah bakat khusus yang muncul berawal dari Tiongkok. Dikisahkan puluhan tahun lalu, lahirlah seorang bayi yang lahir dengan kemampuan khusus. Sejak saat itu, orang-orang di berbagai dunia mulai menunjukkan bakat khusus mereka, dan tanpa disadari, fenomena itu telah menjadi hal yang sangat umum meskipun penyebab aslinya tidak diketahui. Dan dalam waktu singkat saja, sekitar 80% populasi di dunia memiliki bakat khusus yang menyebabkan peningkatan kejahatan terus bertambah melalui bakat tersebut. Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah membuat pekerjaan pahlawan agar bisa menjaga keamanan di masyarakat umum. Kembali lagi ke laptop, di mana para pahlawan mulai muncul dan mulai mengatasi penjahat yang mengamuk itu. Kemudian, Kamui Woods, seorang pahlawan baru yang sedang naik daun, mencoba menangkap penjahat tersebut yang melakukan penjamretan dan menggunakan kekuatannya sembarangan di hadapan umum. Di saat dia akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, tiba-tiba pahlawan lain bernama Mount Lady yang mempunyai kekuatan raksasa muncul dan mengambil alih panggung, dan sorotan pun mulai beralih kepadanya. Pahlawan-pahlawan ini diakui oleh masyarakat dan mendapatkan bayaran dari pemerintah, serta mendapatkan ketenaran jika berhasil menangkap penjahat. Melihat aksi heroik tersebut, Midoriya yang terobsesi dengan para pahlawan langsung mencatat kejadian dan kekuatan para pahlawan tersebut sebagai referensinya jika dia telah menjadi pahlawan. Selanjutnya, di sekolah, guru telah menerima semua berkas siswa yang ingin memasuki Akademi Pahlawan, dan teman masa kecilnya Midoriya yaitu Bakugo akan memasuki sekolah pahlawan teratas, yaitu SMA UA. Yang dikenal sangatlah sulit tesnya. Dia sangat percaya diri dan yakin bisa diterima sebagai murid satu-satunya dari sekolah ini. Dia juga bertekad akan merebut peringkat pahlawan nomor 1 di dunia, yaitu All Might. Namun yang mengejutkan, ternyata Midoriya juga melanjutkan ke SMA UA selain Bakugo. Mendengar itu, teman-temannya tertawa karena menganggap Midoriya itu tidak mungkin berhasil karena dia dikategorikan sebagai tidak memiliki bakat. Bakugo yang merasa tersaingi marah karena menganggap Midoriya berani mencoba menyainginya yang merupakan orang paling berbakat di sekolah ini. Tetapi Midoriya berkata kalau menjadi pahlawan itu adalah impiannya sejak kecil dan tidak bermaksud menyaingi Bakugo. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Bakugo datang dan mengambil buku catatan analisis kepahlawanan milik Midoriya. Lalu Bakugo menyuruh Midoriya untuk tidak mendaftar ke SMA UA karena Bakugo ingin menjadi satu-satunya murid dari sekolah mereka yang diterima di sana. Bakugo bahkan menyuruh Midoriya untuk melompat dari jendela dan berdoa di kehidupan selanjutnya dia memiliki bakat yang kuat.
Mendengar ejekan itu, Midoriya merasa marah, tetapi dia tidak bisa melawan Bakugo karena sangatlah kuat dan berbakat. Dengan perasaan kecewa dan marah, Midoriya mengambil buku yang dibuang oleh Bakugo karena menjadi pahlawan adalah impiannya sejak kecil dan tidak berubah sampai saat ini. Di sisi lain terjadi perampokan dan di sana belum ada pahlawan yang datang. Tiba-tiba dari belakang muncullah sosok pahlawan nomor 1 di dunia, yaitu All Might. Dia berkata, "Watashi ga kita." Diketahui saat masih kecil, Midoriya setiap hari menonton video All Might yang selalu menyelamatkan banyak orang hanya dalam beberapa menit. Midoriya sangat mengagumi All Might dan bermimpi untuk menjadi pahlawan seperti dirinya. Namun harapan Midoriya harus kandas karena dirinya divonis tidak mewarisi bakat apapun dari kedua orang tuanya. Itu merupakan hal yang sangat jarang terjadi, tetapi hal tersebut menimpa Midoriya Izuku yang malang. Sesampainya di rumah, Midoriya kecil kembali menonton video All Might dengan hati yang sangat hancur. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia masih bisa menjadi seperti All Might, pahlawan terhebat sepanjang masa dan simbol perdamaian. Melihat itu, ibunya hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada anaknya. Tapi sekarang Midoriya telah memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah pada cita-citanya menjadi pahlawan. Namun saat berjalan pulang, tiba-tiba penjahat yang menjamret wanita di kota sebelumnya muncul dan berusaha mengambil alih tubuh Midoriya karena sedang kabur dari kejaran All Might. Midoriya di sini sangatlah panik dan berharap ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Lalu, "Watashi ga kita." tepat pada saat itu, All Might muncul dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dan di saat sudah sadar, Midoriya kaget karena All Might ada di hadapannya. All Might di sini meminta maaf kepada Midoriya karena sudah terlibat dalam pertarungannya. Dan All Might menangkap penjahat itu ke dalam botol minuman. Di sini Midoriya hanya bisa terdiam karena tidak percaya pahlawan yang sangat dia kagumi sejak kecil ada di hadapannya. Dengan cepat Midoriya mencari bukunya untuk meminta tanda tangan. Tapi ternyata bukunya sudah ditandatangani oleh All Might. Midoriya di sini ingin menanyakan sesuatu, tetapi All Might sepertinya ingin segera pamit untuk pergi. Tetapi Midoriya malah ikut karena ingin bertanya tentang hal lain. Akhirnya All Might terpaksa turun untuk menuruti keinginan Midoriya saat dia sedang kesulitan oleh sesuatu penyakit. Setelah mendarat, All Might memarahi Midoriya karena tindakannya sangatlah berbahaya. Meski begitu, Midoriya pun di sini bertanya kepada pahlawan nomor 1 di dunia, apakah Midoriya bisa menjadi pahlawan dan mirip dengan All Might meskipun tidak memiliki bakat khusus? Setelah pertemuan dengan pahlawan teratas All Might, Midoriya tidak menyangka kalau itu akan mengubah takdir hidupnya hingga saat ini. Setelah semua yang Midoriya alami, meskipun banyak orang yang menyuruhnya untuk menyerah karena tidak memiliki bakat khusus, Midoriya di sini tetap bertanya kepada All Might apakah dia bisa menjadi pahlawan hebat seperti dirinya. Namun di saat itu tiba-tiba saat Midoriya melihat ke arah All Might, dia kaget karena All Might sudah berubah menjadi sosok yang berbeda dan mengira dia adalah All Might palsu. Di tempat lain, Bakugo dan teman-temannya sedang membahas Midoriya lagi. Teman Bakugo di sini merasa kalau Bakugo sudah sedikit keterlaluan kepada Midoriya yang merupakan teman masa kecilnya. Tapi Bakugo menyalahkan Midoriya karena ingin masuk ke SMA Yue yang sama dengannya karena dia merasa Midoriya terlalu lemah. Bakugo pun di sini tanpa sengaja menendang botol isi penjahat yang jatuh setelah ditangkap oleh All Might. Tendangan tersebut membuat penjahat itu terbebas. Penjahat itu pun langsung muncul di belakang Bakugo. Lalu kembali lagi ke atas di mana Midoriya terkejut setelah melihat All Might yang terluka cukup serius akibat musuh yang sangat kuat 5 tahun yang lalu yang menghancurkan sebagian organ pernapasan dan perutnya. Akibatnya, All Might di sini harus menjalani operasi terus-menerus sehingga membuatnya menjadi kurus dan hanya bisa bekerja sebagai pahlawan sekitar 3 jam sehari. All Might di sini menjelaskan bahwa 5 tahun lalu dia bertempur dalam pertempuran yang tidak pernah dipublikasikan karena permintaannya sendiri. Meskipun demikian, All Might harus tetap tersenyum sebagai simbol perdamaian bagi dunia sambil berusaha menunjukkan kekuatan dan menutupi rasa takutnya saat menghadapi musuh. Dia menjelaskan kepada Midoriya bahwa menjadi pahlawan memerlukan pengorbanan yang sangat besar.
Jadi dia menyarankan Midoriya untuk menjadi polisi serta menyuruhnya untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Karena All Might juga tidak bisa bilang hal naif seperti kalau tanpa bakat pun Midoriya bisa menjadi simbol perdamaian. Mendengar hal itu, Midoriya tertegun karena sang panutannya sendiri bilang seperti itu. Namun hal itu ada benarnya juga menurut Midoriya. All Might pun di sini pamitan untuk pergi untuk menyerahkan penjahat yang ditangkapnya, tetapi dia sadar botol penjahat itu telah hilang. Di sisi lain terjadi ledakan yang menarik perhatian All Might dan Midoriya. Saat Midoriya ingin bergegas ke sana, tetapi dia teringat akan kata-kata All Might barusan. Jadi Midoriya hanya bisa melihat situasinya saja. Sementara itu, All Might berlari cepat menuju ke lokasi ledakan untuk menghadapi situasi tersebut. Di lokasi kejadian itu, penjahat itu mengamuk sambil menyandra Bakugo. Sedangkan para pahlawan yang datang untuk menangani situasi tersebut mulai kewalahan karena penjahat itu memiliki kekuatan lumpur yang susah digenggam. Bakugo pun di sini mulai memberontak karena tidak ingin ditelan oleh penjahat. Di saat yang sama, para pahlawan sibuk mengevakuasi para warga dan menyelamatkan mereka dari sana. All Might yang sudah tiba melihat kekacauan yang terjadi. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang lengah karena membiarkan botolnya jatuh. Lalu Midoriya meskipun sudah sadar akan kenyataan yang menyuruhnya untuk menyerah, tetapi dia selalu bertekad mati-matian untuk menjadi seorang pahlawan dan membuatnya kecewa karena hal itu tidak bisa digapai. Saat itu Midoriya tanpa sadar menuju lokasi ledakan dan melihat penjahat yang sebelumnya ditangkap oleh All Might. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena perbuatannya membuat penjahat itu lepas dari All Might. Dan Midoriya di sini sedikit takut dan kagum melihat orang yang disandra itu masih bisa bertahan dari serangan penjahat tersebut yang pernah membuatnya kewalahan. Saat orang-orang bertanya apa yang dilakukan oleh All Might sehingga penjahat itu bisa kabur, Midoriya di sini merasa bersalah dan terus berharap ada pahlawan yang bisa menyelamatkan Bakugo. Tetapi setelah melihat Bakugo dalam bahaya, tanpa sadar Midoriya langsung menuju penjahat itu untuk menyelamatkan Bakugo walaupun sudah ditegur oleh para pahlawan karena tindakan itu sangat berbahaya. Midoriya di sini tetap maju, tetapi ketika dia akan diserang, dia teringat di buku tulisan analisis pahlawannya dan mulai mempraktikkan hal tersebut. Serangan itu berhasil mengenai sasaran dan Midoriya mulai mencoba untuk melepaskan Bakugo. Bakugo di sini bertanya, kenapa Midoriya ada di sana? Midoriya pun di sini berkata kalau dia akan berusaha untuk menolong Bakugo karena tatapan Bakugo tadi seperti sedang meminta tolong. All Might yang melihat tindakan Midoriya merasa kalau dirinya sangatlah menyedihkan. Dan di saat Midoriya dalam bahaya, All Might langsung bergerak untuk menolong Midoriya yang hampir terancam nyawanya oleh penjahat tersebut. All Might di sini berkata kalau dirinya terasa menyedihkan karena dia sebelumnya telah berkata kalau pahlawan itu harus siap mempertaruhkan nyawa jika melawan para penjahat. Tetapi dia belum mencontohkannya kepada Midoriya sedikit pun. Jadi All Might akan menunjukkan hal itu sekarang dengan mempertaruhkan nyawanya. Lalu dia pun menghancurkan musuh dalam sekali serangan dan menyelamatkan Bakugo serta Midoriya. Semua orang di sekitar terkejut dengan kemampuan All Might yang sangat luar biasa, yang bahkan dapat mengubah cuaca dengan satu tangan saja. Setelah kejadian itu, para pahlawan menyerahkan penjahat tersebut kepada polisi, lalu Midoriya pun dimarahi oleh para pahlawan karena tindakannya dinilai sangat gegabah. Tetapi berbeda dengan Bakugo yang malah mendapatkan pujian dari para pahlawan setelah berhasil bertahan dari serangan penjahat tersebut. All Might di sini berusaha untuk mempertahankan formnya di depan semua orang meski Bakugo terlihat kurang menyukai pertolongan Deku alias Midoriya. Setelah semuanya beres, kini All Might mulai menjadi perbincangan di mana-mana. Midoriya pun ingin meminta maaf kepada All Might, tetapi All Might masih sibuk di wawancara. Tiba-tiba Bakugo datang kepada Midoriya dan berkata kalau dia tidak pernah meminta tolong kepada Midoriya yang dicap sebagai orang gagal. Lalu Bakugo pun pergi. Midoriya pun di sini menyadari kalau ucapan Bakugo itu benar dan sekarang dia bisa berpikir lebih realistis. Tetapi All Might di sini datang untuk berterima kasih kepada Midoriya karena Midoriya telah membantu dirinya untuk sadar kembali apa arti pahlawan sesungguhnya. All Might mengatakan juga bahwa tindakan Midoriya saat menyelamatkan Bakugo itu sangatlah luar biasa.
Meskipun hal itu dilakukan dengan gegabah, tetapi hal itu adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh pahlawan sejati. Mendengar itu, Midoriya kembali teringat oleh kata-kata maaf ibunya sewaktu dirinya sudah divonis tanpa bakat. Sebenarnya, apa yang Midoriya ingin dengar yaitu kata-kata Kimi wa hero ni nareru. Bahwa dia tetap bisa menjadi seorang pahlawan dan mimpi itu masih bisa menjadi kenyataan. Apalagi yang mengatakan hal itu adalah pahlawan nomor 1 di dunia yang paling dikagumi oleh Midoriya sebagai simbol perdamaian. Dia dijuluki seperti itu karena dulu tingkat kejahatan selalu menurun setiap tahunnya sejak All Might datang. All Might meyakinkan bahwa Midoriya pun bisa menjadi seorang pahlawan dan pantas mewarisi kekuatannya. Di sini Midoriya heran dengan kata mewarisi kekuatan. Ternyata kekuatan All Might yang sering dibicarakan yang merupakan kekuatan misteri terbesar di dunia adalah sebuah bakat luar biasa yang bisa diwariskan turun-temurun. Midoriya di sini bertanya dan masih belum mengerti dengan cara mewariskan bakat karena dia baru mendengar hal seperti itu. Dia pun komat kamit sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. All Might di sini menjelaskan kalau bakat yang diwariskan pendahulu itu bernama Artinya, seseorang dapat mengembangkan kekuatan terus-menerus dan mengembangkan kekuatan bakat itu dengan mewariskannya ke orang-orang berani dengan hati yang tulus, pilihan pendahulu mereka. Midoriya heran kenapa kekuatan luar biasa seperti itu ingin diwariskan kepadanya. All Might pun di sini menjelaskan kalau sekarang ini dia memang sedang mencari penerus dan merasa kalau Midoriya adalah orang yang tepat untuk mewarisi kekuatan ini. Meskipun sebelumnya Midoriya tidak memiliki bakat, tekad dan keberaniannya membuatnya menonjol di antara para pahlawan lain. Mendengar itu, Midoriya pun di sini setuju tanpa ragu untuk mewarisi kekuatan itu karena tawaran ini sepertinya tidak boleh disia-siakan. Midoriya pun di sini bertekad untuk mewujudkan impiannya menjadi pahlawan nomor 1 seperti All Might seberat apapun cobaannya. Besoknya, Midoriya mulai menjalani pelatihan intensif dari All Might untuk mempersiapkan tubuhnya dengan kekuatan One for All. All Might menjelaskan bahwa tubuh Midoriya saat ini terlalu lemah untuk menahan kekuatan tersebut dan jika tidak mempersiapkannya dengan baik, tubuh Midoriya bisa saja terpotong atau bahkan meledak oleh kekuatan itu. Karenanya, Midoriya harus mempersiapkan tubuhnya dengan latihan yang sangat keras supaya bisa menjadi wadah yang baik. Sebagai langkah pertama, All Might memberikan tugas untuk Midoriya untuk membersihkan pantai yang penuh dengan rongsokan untuk membangun kekuatan fisik dan ketahanan dari Midoriya. Midoriya di sini hanya memiliki waktu 10 bulan untuk latihan sebelum ujian masuk SMA UA. Karena SMA UA adalah sekolah pahlawan paling bergengsi dan hanya menerima siswa dengan bakat khusus saja, All Might memberikan jadwal latihan yang sangat ketat untuk Midoriya. Setiap harinya, Midoriya harus mengangkat dan memindahkan rongsokan ini, serta melakukan berbagai macam latihan fisik lainnya untuk memperkuat tubuh Midoriya. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh Midoriya menjadi atletis dan kuat agar siap menerima kekuatan yang sangat besar yang diwariskan kepadanya. Kembali lagi ke sekolah, Midoriya di sini terus memikirkan latihannya dengan All Might. Dia sadar bahwa selain melatih tubuhnya, dia juga harus mempersiapkan diri untuk ujian akademis di SMA UA. Teman-temannya sering menegur dan menertawakan Midoriya karena dia selalu termenung dan bergumam sendiri. Tapi Midoriya di sini sangat bertekad untuk mewujudkan mimpinya menjadi pahlawan, sehingga dia menjalani semua latihannya dengan disiplin, termasuk mengikuti pola makan yang sudah direncanakan oleh All Might. Ketika mereka berlatih, tiba-tiba Midoriya di sini terjatuh. All Might di sini menyadari kalau Midoriya tidak melakukan latihan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikannya dan melakukan latihan berlebihan. Midoriya di sini beralasan kalau dia melakukan hal itu karena dirinya harus siap bekerja keras untuk mengimbangi mereka yang berbakat di saat akan mendaftar ke SMA UA. Dan untuk menjadi pahlawan hebat seperti All Might, Midoriya harus bekerja ekstra keras. All Might yang mendengarnya menjadi sangat bangga dan akan mengatur jadwal latihan Midoriya yang baru supaya tubuhnya tidak hancur kelelahan. Setelah berbulan-bulan menjalani latihan intensif, akhirnya hari ujian masuk SMA UA pun tiba. Dan Midoriya berhasil membersihkan semua rongsokan di pantai ini dan menjadi indah. Bahkan area yang tidak diminta All Might pun sudah dibersihkan. Oh my goodness! All Might menunjukkan foto Midoriya 10 bulan lalu yang masih lemah, berbeda dengan sekarang yang sudah siap menjadi wadah. Midoriya pun di sini merasa sangat bersyukur karena dia sangat terbantu oleh kebaikan All Might yang merupakan idolanya. Terlebih, dia akan menerima kekuatan One for All dari All Might langsung. All Might pun di sini mencabut sehelai rambutnya dan memberikannya kepada Midoriya.
All Might menjelaskan kalau Midoriya harus memakannya karena untuk memasukkan DNA All Might ke dalam tubuh Midoriya. Meski kaget karena tidak sesuai dengan yang dibayangkan, tetapi Midoriya tetap melakukannya. Selanjutnya, hari saat dimana ujian SMA UA diadakan. Midoriya di sini bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan dari All Might di ujian kali ini, karena sebelumnya Midoriya tidak pernah tahu cara untuk menggunakan bakat. Tiba-tiba Bakugo datang dan menyuruh Midoriya minggir dari jalan. Semenjak kejadian Midoriya menyelamatkan Bakugo, Bakugo di sini sudah tidak pernah mengganggunya lagi. Midoriya di sini masih sangat gugup datang ke sini dan hampir terjatuh. Lalu dia diselamatkan oleh seorang anak gadis yang menggunakan bakatnya. Setelah memberikan semangat, gadis itu pun pergi. Ini adalah kali pertama Midoriya diajak ngobrol oleh gadis cantik meskipun dia hanya diam saja. Di ruang seminar, para peserta berkumpul untuk diberikan arahan tentang ujian yang akan dilakukan oleh pahlawan voice bernama Prison Mike. Midoriya sangat antusias melihat pahlawan itu karena dia tidak menyangka kalau semua guru di SMA UA adalah pahlawan profesional yang sangat berbakat. Present Mike di sini menjelaskan bahwa para peserta akan melakukan uji coba bertarung di area perkotaan yang akan ditempatkan di lokasi yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa bekerja sama dengan teman sendiri. Tugas mereka adalah untuk mengumpulkan poin melawan 3 jenis musuh buatan, yang masing-masing memiliki poin berbeda dan serangan terhadap para peserta lain sangatlah dilarang. Saat itu ada seorang peserta yang bertanya tentang satu jenis monster yang tidak disebutkan dalam penjelasan Present Mike. Dia juga menegur Midoriya karena terlalu bergumam sendiri. Akhirnya, Present Mike di sini menjelaskan bahwa monster keempat dalam ujian itu tidak memiliki poin dan hanya berfungsi sebagai penghalang saja. Oleh karena itu, dia menyarankan para peserta untuk menghindarinya walaupun tetap bisa dikalahkan. Sebagai penutup, Present Mike di sini memberikan moto dari Napoleon Bonaparte, yaitu pahlawan sejati adalah orang yang mampu mengatasi ujian hidup dan melampaui batas, yaitu Midoriya di sini menjadi semakin bersemangat mendengar kata-kata ini. Di area pertarungan B, Midoriya sudah bersiap menunjukkan hasil latihannya selama 10 bulan bersama All Might. Meskipun merasa gugup, Midoriya bertekad akan menjadi pahlawan yang selalu diimpikannya. Diinformasikan kalau SMA Pahlawan UA adalah sekolah yang sangat terkenal sebagai tempat lahirnya para pahlawan hebat dan tingkat penerimaannya kurang lebih 1:300 setiap tahun. Banyak pahlawan besar yang berasal dari SMA UA seperti All Might, pahlawan nomor 1 di dunia yang menolak penghargaan kehormatan nasional. Selanjutnya Endeavor, pahlawan nomor 2 dengan rekor penyelesaian kasus terbanyak, dan nomor 3 ada Beast Genis, pemenang Beast Genis Award 8 tahun berturut-turut. Karena itu, bagi banyak orang, menjadi lulusan SMA UA adalah langkah penting untuk menjadi pahlawan besar yang mereka impikan. Saat ini, Midoriya sedang membulatkan tekad untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar tidak mengecewakan kerja kerasnya dengan All Might. Midoriya di sana melihat gadis yang menolongnya tadi pagi dan ingin berterima kasih, namun pria berkacamata tadi menegurnya untuk tidak mengganggu peserta lain yang sedang mencoba fokus dan menganggap Midoriya di sini sebagai pengganggu saja. Di saat itu, beberapa peserta juga merasa senang melihat Midoriya berada di area B karena menganggap saingan mereka berkurang 1. Ketika Prison Mike memberikan isyarat untuk memulai, para peserta pun di sini mulai berlari meninggalkan Midoriya sendirian. Meskipun tertinggal jauh, Midoriya tidak menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya karena dia memiliki kekuatan All Might. Sebelumnya, setelah menelan rambut All Might, Midoriya akan merasakan kekuatan One for All dalam waktu 2 atau 3 jam ke depan. Yang artinya di waktu sekarang, All Might di sini memberitahu bahwa tubuh Midoriya sudah menjadi wadah yang baik, namun karena persiapannya yang terburu-buru, Midoriya di sini belum pernah mencoba kekuatannya, maka mungkin akan ada efek samping pada tubuhnya. All Might di sini hanya memberikan petunjuk saat menggunakan One for All, yaitu dengan merapatkan bokong dan berteriak di dalam hatinya. Saat itu tiba-tiba dia dihadang oleh musuh 1 poin, tetapi Midoriya di sini tidak bisa bergerak karena ketakutan. Akibatnya, peserta lain memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan musuh tersebut dengan bakatnya. Midoriya di sini menyadari bahwa dia harus cepat beradaptasi dengan kekuatan barunya dan mendapatkan poin jika ingin lolos. Saat waktu ujian tinggal 6 menit lagi, Midoriya di sini belum mendapatkan 1 poin pun, sementara peserta lain sudah mengumpulkan puluhan poin dan musuh yang tersisa semakin sedikit. Para peserta di sini tidak diberitahu jumlah musuh di area mereka dan harus menemukannya sendiri. Beberapa peserta di sini mendapatkan pujian karena bakat mereka seperti kemampuan mengumpulkan informasi dan kekuatan hebat bertarung yang murni. Tapi ujian tersebut sebenarnya baru akan dimulai, di mana musuh dengan kekuatan besar muncul sebagai penghambat, yaitu si 0 poin.
Ketika musuh itu muncul dan mulai mengganggu area pertarungan, para peserta lainnya segera melarikan diri dan ingin menghindari musuh tersebut. Sikap asli mereka di sini mulai terlihat jelas saat mereka mencari cara untuk selamat tanpa memperdulikan orang lain. Midoriya yang belum mendapatkan poin merasa latihannya dengan All Might itu sia-sia karena waktunya sudah semakin sedikit. Tidak disangka di saat itu dia melihat gadis yang menyapanya terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan tidak bisa bergerak. Meskipun Midoriya tahu bahwa membantunya tidak akan mendapatkan poin, dia tidak bisa mengabaikan gadis itu begitu saja. Akhirnya Midoriya di sini berlari untuk membantu dan menggunakan kekuatan barunya. Midoriya di sini mengingat saran All Might dengan merapatkan bokongnya dan meneriakkan, dia berhasil melancarkan serangan yang sangat hebat dan menghajar musuh besar itu hingga hancur. Para peserta yang melihat aksi Midoriya pun di sini terkejut oleh kemampuannya. Situasi yang dialami oleh Midoriya di sini mirip dengan waktu dia menyelamatkan Bakugo. Tapi kali ini Midoriya di sini berhasil mengalahkan musuh dengan tangannya sendiri. Di saat itu, Present Mic di sini memberitahu kalau waktu mereka tersisa 1 menit lagi dan Midoriya di sini mengalami patah tulang hebat akibat dampak fisik yang terjadi setelah memakai kekuatan All Might yang belum bisa dipakai secara sempurna. Dan sekarang dia harus berusaha memikirkan cara untuk mendarat. Midoriya di sini akan menggunakan kekuatan sebelumnya agar bisa mengurangi dampak benturan. Tetapi jika dia melakukan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan poin sama sekali dan ujiannya akan berakhir gagal. Namun di saat Midoriya akan melepaskan kekuatannya, tiba-tiba Midoriya berhasil diselamatkan oleh gadis itu menggunakan kekuatan gravitinya. Sayangnya di sini Midoriya tetap gagal dalam ujian karena kehabisan waktu karena tidak bisa mengumpulkan 1 poin pun. Setelah itu Midoriya pingsan dan semua peserta bertanya-tanya kenapa orang dengan bakat hebat seperti itu merasa gugup dalam ujian kali ini. Namun si pria berkacamata menyadari bahwa Midoriya melakukan itu bukan untuk mendapatkan poin, tetapi dia datang untuk menyelamatkan gadis itu tanpa ragu yang tertimpa reruntuhan. Pria itu beralasan kalau dia akan melakukan hal yang sama jika tidak berada di kondisi ujian. Tapi akhirnya dia sadar kalau ujian praktik ini bukan hanya untuk mengumpulkan poin tanpa ada alasan lain. Tidak lama dari itu, pahlawan Recovery Girl datang untuk menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk mempercepat pemulihan para murid termasuk Midoriya dengan cara menciumnya. Seminggu setelah kejadian, Midoriya di sini terus merenung tentang hasil ujiannya yang buruk dan sejak saat itu Midoriya belum bisa menghubungi All Might sekalipun. Ibu Midoriya pun di sini mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan kalau dia sudah sangat bangga Midoriya sudah berani mendaftar ke SMA UA. Midoriya juga di sini tidak pernah membicarakan tentang pewarisan kekuatan All Might kepada ibunya sekalipun untuk menjaga agar All Might bisa terus menjadi simbol perdamaian. Di saat itu tiba-tiba surat dari SMA UA datang. Midoriya pun di sini langsung masuk ke kamarnya untuk membuka surat tersebut sementara ibunya menunggu di luar kamar dengan sangat cemas. Ketika Midoriya membuka surat itu, sebuah proyeksi menampilkan All Might yang baru bisa menghubungi Midoriya karena beberapa tugasnya. All Might di sini memberitahu kalau dia datang ke kota ini untuk bekerja di SMA UA dan dia akan menyampaikan kalau Midoriya tidak lolos karena mendapatkan poin 0 ketika ujian praktek. Mendengar itu, Midoriya pun tahu kalau dia tidak mungkin lolos, tetapi dia merasa kesal karena ketidakmampuannya. Di saat itu, All Might tiba-tiba menunjukkan sebuah video seorang gadis yang ditolongnya dan menghampiri guru dan bilang kalau dia akan menyerahkan beberapa poin untuk Midoriya karena dia merasa kalau Midoriya belum bisa mengumpulkan poin demi menyelamatkannya. Yap, benar saja, ujian praktek tersebut tidak hanya sekedar mengumpulkan poin dari musuh, tetapi ada poin penyelamatan juga yang merupakan tugas pahlawan sebenarnya. Karena tindakan penyelamatan Midoriya, para juri memberikan Midoriya 60 poin sebagai poin penyelamatan. Dan Uraraka juga mendapatkan 45 poin dan keduanya diterima di SMA UA. Midoriya di sini menangis terharu karena kehidupannya di SMA UA yang selama ini dia impikan akan segera dimulai. Ibunya Midoriya pun di sini merasa sangat bangga kepada anaknya yang sudah diterima. Besoknya, All Might mengajak Midoriya untuk bertemu. All Might mengucapkan selamat kepada Midoriya karena sudah diterima di SMA UA dan menjelaskan kalau dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan Midoriya agar Midoriya merasa tidak dianggap curang.
Midoriya di sini berterima kasih atas hal itu. Midoriya juga kaget karena tahu kalau All Might akan menjadi guru di SMA UA. Lalu All Might berkata kalau sekolah telah memintanya untuk merahasiakan posisinya sebagai guru hingga diumumkan secara resmi. Dia juga mengatakan bahwa tawaran menjadi guru datang bersamaan dengan keinginannya untuk mencari penerus One for All. All Might tadinya ingin mencari penerusnya di SMA UA, tetapi sekarang dia lebih yakin kepada Midoriya. Namun Midoriya di sini bilang kalau dia belum bisa mengendalikan kekuatan One for All sepenuhnya. Tapi All Might memaklumi hal itu karena menurutnya itu akan membutuhkan waktu untuk bisa mengendalikannya. Kekuatan All Might memang sudah diserahkan sedikit kepada Midoriya, tetapi kekuatan itu akan terus besar seiring berjalannya waktu. Lalu seiring berjalannya waktu, kekuatan All Might juga akan melemah sehingga dia bisa pensiun dari pekerjaannya sebagai pahlawan. Akhirnya, Midoriya di sini bersiap untuk pergi ke sekolah dan ibunya merasa bangga kepada anaknya yang terlihat sangat keren sekarang. Penerimaan siswa baru di SMA UA dipilih melalui 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur ujian. Dan ada 4 orang yang lulus melalui jalur prestasi, sedangkan 36 lainnya memasuki jalur ujian. Midoriya di sini memasuki kelas 1A. Dan di sana Midoriya hanya berharap dia tidak satu kelas dengan Bakugo dan orang seram lainnya. Tetapi ketika membuka pintu, kedua orang itu ternyata teman sekelasnya. Di saat mereka berdebat, mereka berhenti ketika Midoriya datang. Ternyata pria berkacamata itu bernama Ida Tenya. Dia pun menghampiri Midoriya untuk memuji Midoriya yang mengetahui penilaian ujian sebenarnya, dan dia mengakui kalau Midoriya lebih baik darinya. Tapi sebenarnya Midoriya juga tidak tahu tentang ujian tersebut. Tiba-tiba, gadis yang diselamatkan Midoriya datang dan memujinya. Ternyata dia bernama Uraraka Ochako. Midoriya yang dipuji merasa sangat malu, apalagi yang bilang adalah cowok. Diketahui sebelum masuk ke sekolah SMA, Midoriya dan Bakugo dipanggil oleh guru mereka yang tidak menyangka kalau mereka berdua, terutama Midoriya, bisa masuk ke SMA UA. Tetapi setelahnya, Bakugo di sini marah besar kepada Midoriya karena menghancurkan rencananya sebagai orang pertama dari SMP mereka yang masuk ke SMA UA. Midoriya di sini melawan dan bilang kalau ada orang yang mengatakan kalau dia masih tetap bisa menjadi pahlawan walaupun tidak mempunyai bakat. Hal itu membuatnya terus berusaha dan berhasil diterima. Bakugo di sini merasa kesal karena Midoriya berani menantangnya sekarang. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada orang aneh yang muncul tiba-tiba, yang ternyata dia adalah wali kelas mereka, yaitu pahlawan profesional Shota Aizawa. Dia pun dengan cepat menyuruh para murid untuk berganti pakaian dan langsung pergi ke lapangan untuk praktek. Aizawa Sensei di sini memutuskan untuk mengukur kemampuan fisik para siswa dan membiarkan murid lainnya menggunakan bakat mereka dalam berbagai tes. Bakugo adalah siswa pertama yang mencoba tes lempar bola. Dia berhasil melempar sejauh 705 meter menggunakan bakatnya, di mana sebelum menggunakan bakat dia hanya bisa mencapai 67 meter saja. Tes ini dirancang untuk mengukur kekuatan dan kemampuan para siswa. Aizawa Sensei di sini mendeklarasikan bahwa para siswa dengan nilai terendah dari 8 tes akan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak berbakat. Mendengar itu, Midoriya merasa sangat cemas karena dia belum bisa mengendalikan kekuatan One for All dengan baik, sementara siswa lainnya merasa bersemangat dan ingin menunjukkan kemampuan mereka. Uraraka pun di sini merasa bahwa cara Aizawa mengadakan tes ini sangatlah tidak adil. Tapi Aizawa Sensei menjelaskan bahwa dalam dunia nyata banyak hal yang tidak bisa ditebak dan penuh dengan ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa pahlawan pro adalah orang-orang yang mampu mengatasi ketidakadilan tersebut. Selama mereka bersekolah di UA, mereka akan menghadapi berbagai tantangan yang melampaui batas kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia nyata. Oleh karena itu, Aizawa Sensei meminta para siswa untuk memberikan yang terbaik. Di sisi lain, All Might merasa khawatir kepada kelas 1A karena Aizawa Sensei memiliki rekam jejak guru yang suka mengeluarkan banyak siswa. Tes pertama adalah lari 50 meter. Ida Tenya dengan bakat engine di kakinya berhasil menyelesaikan tes dalam waktu 3 detik saja. Asui Suyu dengan bakat seperti katak membutuhkan waktu 5,58 detik. Uraraka Ochako dengan bakat Zero Gravity yang memungkinkannya mengurangi gravitasi pada objek yang disentuhnya menyelesaikan tes dalam 7,15 detik. Tapi kekurangan bakat itu akan membuatnya mual jika terlalu banyak digunakan. Murid lain bernama Yuga Aoyama menggunakan Neville Racer dari pusarnya dan menyelesaikan dalam waktu 5,51 detik. Namun bakatnya memiliki batasan waktu 1 detik jika tidak mau perutnya sakit. Selanjutnya Bakugo mempunyai bakat explosion atau ledakan, menyelesaikan tes dalam waktu 4,3 detik.
Midoriya yang belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan One for All menyelesaikan lari dalam 7 detik. Midoriya di sini merasa satu-satunya cara baginya untuk bertahan adalah belajar mengendalikan kekuatannya saat ini demi bisa bersaing dengan teman-temannya. 3 minggu sebelumnya, All Might memberitahu Midoriya bahwa cara untuk mengendalikan kekuatan One for All adalah dengan perasaan. Hingga sekolah akan dimulai, Midoriya di sini disuruh untuk berlatih fokus pada gambaran kekuatan agar dirinya tidak terluka parah seperti waktu itu. Yang bisa diibaratkan seperti membayangkan telur yang tidak boleh pecah. Tes kedua adalah pengukuran kekuatan genggaman. Midoriya mencoba fokus pada gambaran kekuatan tersebut, tetapi hasilnya hanya 56 kg saja. Sementara salah satu temannya mencatatkan 540 kg. Pada tes lompat jauh dan lompat samping, Midoriya masih kesulitan mengendalikan kekuatannya. Lalu di tes ke-6 adalah melempar bola. Uraraka di sini berhasil mendapatkan nilai tak terhitung berkat bakat gravitasinya yang membuat semua orang terkejut. Tapi Midoriya di sini semakin tertekan karena semua orang mendapatkan hasil yang baik minimal 1 dari semua tes ini. Akhirnya pada tes lempar bola, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya secara maksimal. Namun bola yang dilemparkannya hanya sejauh 64 meter saja karena kekuatannya telah dihapus oleh Aizawa Sensei yang dikenal sebagai pahlawan penghapus bakat alias Eraserhead. Aizawa menjelaskan bahwa dia menghapus kekuatan Midoriya karena tidak ingin Midoriya melukai dirinya sendiri dan merepotkan orang lain setelah menggunakan kekuatannya. Kedepannya, jika seperti itu, dia hanya akan menjadi pahlawan cadangan yang tidak berguna setelah menolong satu orang jika dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dari kejauhan, All Might diam-diam mengamati mereka. Namun, Aizawa Sensei di sini memberikan Midoriya kesempatan kedua untuk melakukan lemparan lagi. Aizawa di sini awalnya melihat Midoriya sebagai anak yang tidak memiliki potensi, tetapi Midoriya di sini tidak menyerah meskipun Midoriya belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Dia pun mencoba strategi baru untuk melampaui batasannya seperti Plus Ultra, di mana pada detik-detik terakhir sebelum melempar bola, Midoriya memusatkan kekuatan One for All ke ujung jarinya. Lalu hal itu bertujuan menghindari cedera parah yang memaksimalkan lemparannya. Dengan tekad yang kuat, Midoriya berhasil melemparkan bola sejauh 705 meter dan masih bisa berdiri tegap. Aizawa dan teman-teman sekelasnya terkejut dengan kemampuan Midoriya, sedangkan All Might kagum kepada Midoriya yang bisa berpikir cerdas menggunakan kekuatannya. Semua orang terkejut dengan hasil lemparan Midoriya, termasuk Bakugo yang tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Selama bertahun-tahun, Bakugo telah mengenal Midoriya sebagai seseorang yang tidak memiliki bakat khusus, karena bakat biasanya muncul ketika seseorang berusia 4 tahun. Dia pun merasa marah karena merasa ditipu olehnya. Di saat Bakugo ingin menghajar Midoriya, lalu Aizawa Sensei mencegah Bakugo dengan menghapus bakatnya, tetapi bakat seseorang itu akan kembali aktif lagi setelah Aizawa mengedipkan matanya. Aizawa Sensei di sini menyuruh semua orang untuk bersiap melanjutkan tes berikutnya. Meskipun begitu, Bakugo masih merasa tidak terima bahwa Midoriya kini memiliki bakat khusus, padahal dulu dia hanya menganggap Midoriya sebagai kroco tidak berguna. Setelah semua tes dilakukan, akhirnya Aizawa Sensei mengumumkan peringkat mereka dan Midoriya berada di posisi terakhir karena dia harus menahan rasa sakit di sisa tes selanjutnya. Midoriya di sini sangat panik dan khawatir kalau dirinya akan dikeluarkan, tetapi Aizawa Sensei tiba-tiba bilang kalau ancamannya tentang mengeluarkan murid dengan peringkat terakhir adalah bohong dan hanya untuk mendorong mereka untuk memanfaatkan bakat mereka sebaik mungkin dalam tes. Midoriya dan yang lainnya terkejut mengetahui hal itu, sedangkan yang lainnya ada juga yang sudah menyadarinya juga. Aizawa Sensei menyuruh Midoriya untuk pergi ke UKS untuk mengobati lukanya dengan Recovery Girl. Dan sejak saat itulah Midoriya akan lebih berusaha lagi untuk bisa mewujudkan mimpinya menjadi pahlawan nomor 1 di dunia. Ketika Aizawa Sensei pergi, All Might berbicara kepadanya dan tahu kalau Aizawa Sensei berbohong tentang tidak mengeluarkan peringkat terakhir di tesnya. Karena tahun lalu, Aizawa Sensei pernah menghukum semua murid kelas 1 dan mengeluarkan murid yang menurut Aizawa Sensei tidak berpotensi. All Might di sini mengetahui kalau Aizawa Sensei juga melihat potensi besar yang dimiliki pada diri Midoriya. Tetapi Aizawa Sensei mengatakan kalau dia melakukan ini karena tahu Midoriya memiliki potensi saja. Setelah pulang sekolah,
Ida di sini menghampiri Midoriya dan menanyakan kondisinya. Midoriya bilang kalau dia tidak apa-apa, namun setelah melakukan pengobatan, Midoriya merasa lemas karena ternyata penyembuhan recovery girl memakan banyak stamina tergantung luka yang diterima. Dan jika terus-menerus cedera seperti itu, Midoriya akan kehabisan lebih banyak stamina dan meninggal. Tidak lama, Uraraka menghampiri mereka. Uraraka memanggil Midoriya dengan sebutan Deku karena Bakugo memanggilnya seperti itu. Midoriya di sini berkata kalau Deku adalah ejekan dari Bakugo kepadanya. Mendengar itu, Uraraka meminta maaf karena dia mengira kalau Deku terdengar seperti kata semangat, jadi dia menyukainya. Deku desu! Midoriya-kun? Hasaizo! Mereka bertiga akhirnya pulang bersama, dan Midoriya bersyukur dia sekarang mempunyai teman yang tidak mengejeknya. Besoknya, mereka akan menjalani latihan dasar kepahlawanan bersama All Might. Latihan ini melibatkan pertarungan langsung menggunakan kostum yang sudah dirancang sebelum memasuki sekolah. Mereka harus mencantumkan bakat, ukuran tubuh, dan desain kostum yang memungkinkan perusahaan pendukung SMA UE untuk mempersiapkan kostum sesuai permintaan. Akhirnya semua murid keluar mengenakan kostum pahlawan mereka. Kita flashback terlebih dahulu di mana 3 minggu lalu Midoriya sebenarnya sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran dengan bajunya juga. Tetapi ibunya datang dengan sangat gembira dengan menunjukkan kostumnya yang telah dibuat untuk Midoriya. Walaupun merasa bersalah karena tidak bisa mendukung Midoriya sebelumnya, kini ibunya mendukung anaknya dengan segenap hati untuk menjadi pahlawan impiannya. Melihat kebahagiaan itu, akhirnya Midoriya akan menggunakan kostum pemberian ibunya saja sehingga dia merasa lebih bersemangat. Ketika melihat kostum Uraraka, Midoriya sangat terpesona akan kecantikannya. All Might yang melihat kostum Midoriya menyadari kalau desainnya sangat terinspirasi darinya. Dalam latihan bertarung kali ini, mereka akan bertempur dalam ruangan karena data menunjukkan bahwa para penjahat sering beraksi di tempat gelap dan bersembunyi. Mereka akan dibagi menjadi tim penjahat dan pahlawan. Masing-masing terdiri dari 2 anggota. Latihan ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar pertempuran sungguhan. All Might menjelaskan peraturannya. Tim penjahat akan menyembunyikan senjata nuklir buatan di markas mereka. Sementara tim pahlawan harus menangkap penjahat atau merebut senjata nuklir tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Tim penjahat dapat melindungi senjata nuklir atau menangkap pahlawan. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk secara acak. Midoriya dan Uraraka berada di dalam tim pahlawan, sedangkan Bakugo dan Ida berada di tim penjahat. Kelompok mereka akan saling bertarung. Tim penjahat masuk ke dalam bangunan terlebih dahulu untuk menyembunyikan senjata nuklir mereka. Setelah semua persiapan selesai, Bakugo yang marah melihat Midoriya bersiap untuk menghabisinya dalam tes kali ini. Dia pun menanyakan kepada Ida apakah Midoriya benar-benar mempunyai bakat. Ida bilang kalau Midoriya mempunyai bakat luar biasa walaupun risiko penggunaannya sangatlah tinggi. Di tempat lain, Midoriya merasa sangat gugup karena akan melawan Bakugo yang selalu membulinya. Menurut Midoriya, Bakugo memang bukanlah orang baik, tetapi tujuan dan kepercayaan dirinya sangatlah besar. Jadi dia mengaguminya sejak dulu, tetapi karena itu Midoriya di sini harus menang melawan Bakugo. Pertarungan pun dimulai dan tim pahlawan mulai memasuki bangunan. All Might menegaskan di sini kalau dia tidak akan pilih kasih kepada Midoriya sebagai guru. Di sini, Midoriya berencana tidak menggunakan kekuatannya dan hanya mengandalkan kekuatan alami serta kekuatan Uraraka saja agar tidak tumbang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Bakugo menyerang, tetapi Midoriya berhasil menghindarinya berkat analisis yang dilakukan dulu kepada Bakugo. Bakugo di sini mencoba menyerang kembali, namun serangannya terbaca dan Bakugo akhirnya terhempas ke tanah. Berkat analisisnya, Midoriya di sini selalu menganggap pahlawan yang menurutnya hebat akan ditulis ke dalam buku analisis pahlawannya. Jadi dia tahu kalau Bakugo akan selalu menyerang dengan tangan kanannya. Midoriya juga bilang kalau panggilan Deku bukan berarti tidak berguna oleh Bakugo. Tapi Deku itu berarti semangat, seperti yang sudah dikatakan oleh Uraraka sebelumnya. Mendengar hal itu, Bakugo di sini semakin kesal melihat Midoriya yang selalu gemetaran tetapi tetap berpikir dia bisa sejajar dengannya. Diketahui Bakugo dan Midoriya berteman sejak kecil. Menurut Midoriya, Bakugo adalah teman yang nakal dan selalu menjadi pemimpin di antara anak-anak lain. Jadi dia menganggap Bakugo atau sebutan akrabnya yaitu Kacan keren.
Tapi setelah bakat Bakugo muncul, Bakugo mulai mengambil jalan yang salah dan berbeda dengan prinsip Midoriya. Bakugo di sini sangat kesal karena Midoriya atau Deku selalu bertentangan dengannya juga. Dalam latihan bertarung ini, para peserta dianggap menang jika berhasil mengikatkan selotip di tubuh musuh dalam waktu 15 menit saja. Meski tim pahlawan tidak diuntungkan, tetapi All Might berkata kalau dalam kejadian nyata, hal itu selalu terjadi, di mana para pahlawan harus melalui situasi kritis sesuai jargon mereka, yaitu tim Midoriya di sini masih belum menemukan senjata nuklir yang membuat mereka dalam posisi tidak diuntungkan, tetapi Bakugo juga tidak ingin bekerja sama dengan Ida dan hanya akan berfokus kepada Midoriya. Mau tidak mau, Midoriya di sini harus melawan Bakugo. Midoriya pun di sini menyuruh Uraraka untuk melanjutkan pencarian senjata nuklir, sementara dia akan menghadapi Bakugo di sini. Semua ini bisa dilakukan berkat analisis yang selama ini Midoriya lakukan terhadap para pahlawan. Kemudian, Midoriya di sini mundur untuk menyusun strategi baru yang membuat Bakugo semakin marah dan terus mencari Midoriya. Sedangkan rencana Midoriya dan Uraraka adalah untuk membiarkan Uraraka mencari senjata nuklir terlebih dahulu dan mereka berdua akan menghadapi Ida secara bersamaan setelah Midoriya berhasil mengalihkan perhatian Bakugo atau dengan mengalahkannya. Sejak kecil, Bakugo selalu dianggap hebat oleh teman-temannya dan membuat Bakugo percaya bahwa dia sangatlah luar biasa dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sedangkan Bakugo melihat Midoriya sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Apalagi Midoriya saat itu telah divonis tidak memiliki bakat. Bakugo di sini sangat membenci Midoriya karena selalu bersikap baik dan khawatir kepadanya, yang dianggapnya sebagai penghinaan karena merasa Midoriya meremehkan dirinya, padahal Bakugo merasa berada di atas Midoriya. Semua orang yang menonton itu ikut terbawa suasana karena Bakugo terlihat sangat pemarah di sini. Di sisi lain, Uraraka telah menemukan bom nuklir dan Ida. Sambil bersembunyi, Uraraka melihat bahwa Ida benar-benar mendalami perannya sebagai penjahat, tetapi karena sudah ketahuan, Ida di sini berkata kalau dia sudah membersihkan area markasnya dari barang-barang sehingga Uraraka di sini tidak bisa menggunakan kekuatan gravitasinya karena dia harus menyentuh barang terlebih dahulu supaya bisa menggunakan bakatnya. Saat itu, Uraraka langsung menghubungi Midoriya dan memberitahunya kalau dia telah menemukan bom itu di lantai 5. Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit, Midoriya di sini harus segera melakukan sesuatu mengalahkan Bakugo. Lalu, Bakugo pun di sini berhasil menemukan Midoriya dan menyuruhnya untuk menggunakan bakatnya. Dia kesal karena Midoriya tidak mau menunjukkan bakatnya dan merasa semakin diremehkan. Di saat itu, Bakugo menggunakan kekuatan senjata di bajunya yang menyimpan kekuatannya untuk menyerang Midoriya. Hal itu ingin dihentikan oleh All Might karena terlalu berbahaya, tetapi Bakugo berkata kalau dia tidak akan mengenai Midoriya. Lalu setelah ledakan, Bakugo mendekati Midoriya dan menantangnya untuk menggunakan bakatnya dengan kekuatan penuh karena dia tidak akan pernah merasa kalah dari Midoriya. Uraraka di sini melihat celah dan langsung bergerak untuk menyentuh senjata nuklir, tetapi Ida dengan cepat memindahkan nuklir itu dengan bakatnya, jadi usaha Uraraka gagal. Sementara itu, All Might memperingatkan Bakugo untuk tidak menggunakan senjatanya lagi atau timnya akan dinyatakan kalah karena kehilangan banyak poin, sebab sangat berbahaya. Akhirnya, Bakugo di sini kembali menyerang Midoriya dengan serangan bertubi-tubi dan tidak memberikan Midoriya kesempatan untuk berpikir. Bakugo memang seorang petarung alami yang memiliki bakat luar biasa sebagai mesin tempur. All Might di sini sebenarnya ingin menghentikan pertarungan ini sebagai guru, tetapi dia juga ingin melihat perkembangan mereka yang sedang berjuang luar biasa. Midoriya juga tetap menjalankan rencana dengan Uraraka dengan terus berkomunikasi dengannya meski Midoriya sangat terdesak. Dia pun bergerak ke ujung ruangan dan memberitahu Bakugo bahwa dia tidak pernah meremehkan kekuatannya. Justru sebaliknya, Midoriya selalu menganggap Bakugo sebagai seorang yang hebat dan merupakan saingan yang ingin dia kalahkan. All Might di sini mulai didesak oleh para murid untuk menghentikan pertarungan yang semakin berbahaya, tetapi dia ingin pertarungan ini menjadi pengalaman yang harus dialami oleh kedua peserta itu. Ketika Midoriya dan Bakugo akan saling menyerang dengan kekuatan penuh mereka, Midoriya di sini membuat keputusan yang mengejutkan.
Alih-alih menyerang Bakugo secara langsung, Midoriya mengalahkan kekuatannya ke atas gedung, menciptakan lubang yang sangat besar di langit-langit. Tindakan ini ternyata membuka kesempatan bagi Uraraka untuk menggunakan kekuatannya. Dia pun melompat dan menyentuh senjata nuklir di saat Ida lengah. Midoriya di sini sadar bahwa dia belum bisa mengalahkan Bakugo dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi dia tetap ingin menang dengan caranya sendiri. Melihat ini, Bakugo sangat terkejut dengan kekuatan Midoriya yang sangat luar biasa. Dia pun merasa sangat diremehkan oleh Midoriya, tetapi setelah melihat ke arah Midoriya, ekspresi Bakugo mulai berubah. Meskipun Midoriya menang, tetapi mereka mengalami luka yang cukup parah, sementara pihak Bakugo tidak terluka sedikit pun. Bakugo di sini menyadari bahwa dirinya sebenarnya sudah kalah sejak awal karena Midoriya telah memperkirakan gerakan-gerakannya dan menemukan cara untuk menang dalam latihan pertarungan ini. Tapi sebelum Bakugo terlalu dalam pikirannya, All Might mengajak Bakugo untuk kembali dan melihat hasil pertarungan yang lainnya. All Might juga berkata kepada Bakugo untuk merenung dan belajar dari pengalaman, baik menang maupun kalah. Karena hal itu adalah bagian penting dari perjalanan hidup menjadi seorang pahlawan profesional. Di sini, All Might memberikan penilaian siswa terbaik dalam latihan bertarung tadi adalah Ida. Salah seorang wanita bernama Yaoyoro Zumomo memberikan pendapatnya tentang mengapa Ida layak disebut sebagai siswa terbaik dalam latihan tersebut. Menurutnya, Ida adalah yang paling memahami dan menguasai latihan kali ini. Sebaliknya, Bakugo terlalu fokus kepada dendam pribadinya terhadap Midoriya dan menggunakan kekuatannya dalam skala besar di dalam ruangan yang sangat berisiko tinggi. Uraraka juga dianggap lengah dan ceroboh dalam serangan akhirnya karena jika itu adalah bom sungguhan, maka bom itu bisa saja meledak. Momo di sini menambahkan bahwa tim pahlawan bisa menang hanya karena mereka memanfaatkan fakta bahwa ini adalah latihan dan sebenarnya telah melanggar beberapa peraturan. Semua yang dikatakan Momo adalah benar dan tidak mengherankan karena dia adalah salah satu siswa yang diterima di SMA UA melalui jalur prestasi. Pada babak selanjutnya, tim pahlawan berhasil menang dengan sangat mudah antara tim Todoroki Shoto dan Soji Meizo melawan tim penjahat Mashiro Ojiro dan Hagakure, di mana Soji di sini mengecek lokasi musuh dengan bakat guritanya, sedangkan pihak Ojiro dan Hagakure masih bersiap. Lalu setelah dibekukan, Todoroki dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan. Melihat kehebatan Todoroki yang memiliki kemampuan setengah panas setengah dingin, Bakugo semakin terpuruk karena merasa ada yang lebih hebat darinya. Semua tim pun di sini menyelesaikan latihan bertarung mereka. Dengan berakhirnya sesi ini, seluruh latihan bertarung di SMA UA pun selesai. Semua murid di sini tidak mengalami luka yang serius kecuali Midoriya yang cedera cukup parah. All Might memuji mereka atas kerja kerasnya dan meminta mereka kembali ke kelas setelah berganti baju. All Might di sini harus segera pergi karena waktunya sudah tidak cukup lagi, jadi dia langsung segera pergi meskipun harus membimbing Bakugo yang kelihatan terpuruk. Di UKS, Midoriya mengalami cedera yang cukup serius dan Recovery Girl di sini tidak bisa menyembuhkan semuanya secara langsung karena stamina Midoriya sangat kurang untuk mempercepat penyembuhannya. Recovery Girl menyuruh All Might untuk tidak terlalu memanjakan Midoriya. Sebenarnya All Might di sini ingin menghentikan pertarungan itu, tetapi dia ragu untuk menghentikannya. Lalu meski cedera dan bentuk tubuhnya saat ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan guru UA dan beberapa pahlawan, tetapi bakat One for All miliknya masih menjadi rahasia dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal itu. All Might di sini memilih Midoriya sebagai penerus karena merasa tanggung jawab menjaga dunia pahlawan ada di dalam diri Midoriya. Tidak lama Midoriya akhirnya sadar dari pingsannya. Saat Midoriya membuka pintu kelas, beberapa murid langsung datang memujinya karena mampu mengimbangi Bakugo yang mendapatkan peringkat pertama di ujian masuk. Mereka yang termotivasi Midoriya adalah Eijiro Kirishima, Zero Hanta, Aoyama, Ashidomina, Suyu Asui, Sato, Mineta, dan yang lainnya memperkenalkan diri sambil mengundang Midoriya untuk berlatih bersama mereka. Lalu di tengah keramaian, Ida menghampiri Takoyami dan memintanya agar turun dari meja karena hal itu tidak sopan. Kemudian Uraraka datang menghampiri Midoriya dan menanyakan tentang keadaannya, tetapi Midoriya di sini menanyakan tentang keberadaan Bakugo yang tidak ada di kelas. Uraraka bilang kalau mereka sudah mencoba menghentikannya, tetapi Bakugo tetap ingin segera pulang sekarang juga.
Mendengar itu, Midoriya langsung berlari menghampiri Bakugo untuk menjelaskan kebenarannya. Dia memberitahu Bakugo kalau kekuatannya yang sekarang adalah pemberian dari orang lain dan Midoriya di sini tidak bisa menggunakan kekuatan itu secara penuh melawan Bakugo karena dia ingin mengalahkannya setelah menguasai kekuatan itu. Meskipun Midoriya tahu bahwa dia tidak boleh memberitahu hal ini bahkan kepada ibunya pun, tetapi Midoriya tetap memberitahu sedikit rahasia kebenaran tentang kekuatannya kepada Bakugo. Namun Bakugo di sini tidak peduli dengan kekuatan pinjaman atau bakat yang diberikan kepada Midoriya. Karena faktanya, dia tidak bisa menyangkal kalau dirinya telah kalah dari Midoriya dalam ujian. Apalagi setelah melihat siswa yang memasuki jalur prestasi seperti Momo dan Todoroki yang sangat hebat membuatnya semakin frustasi. Lalu Bakugo di sini mengatakan kalau dirinya baru saja akan memulai semua ini dan akan menjadi pahlawan nomor 1 apapun yang terjadi dan tidak akan kalah dari Midoriya lagi. Di saat itu, All Might tiba-tiba datang dan menghampiri Bakugo sambil bilang kalau Bakugo memiliki kekuatan untuk menjadi pahlawan pro yang hebat. Tetapi Bakugo menyuruh All Might untuk melepaskannya karena Bakugo bilang pada All Might tanpa dia beritahu pun Bakugo akan menjadi pahlawan yang melampauinya dan akhirnya dia pun pergi. Midoriya tahu bahwa dia harus bekerja lebih keras lagi untuk melampaui Bakugo dan membuktikan kemampuannya. Tetapi saat itu All Might ingin mendengar penjelasan yang baru saja Midoriya katakan kepada Bakugo, padahal itu adalah rahasia mereka. Di sisi lain terdapat penjahat yang sedang merencanakan untuk membunuh All Might di SMA UA yang kebetulan sedang menjadi guru di sana. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi di masyarakat jika simbol perdamaian itu dihabisi oleh penjahat. Di hari selanjutnya, para wartawan mulai berkumpul di SMA UA untuk mewawancarai siswa dan guru mengenai All Might yang telah menjadi guru di SMA UA. Namun, setelah 2 hari di lokasi, mereka merasa frustasi karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari para siswa. Situasinya semakin ricuh ketika UA Barrier aktif menutup akses ke sekolah setelah salah satu wartawan mencoba masuk secara paksa tanpa izin. Sedangkan di sisi jalan terlihat penjahat kemarin yang sedang memperhatikan hal tersebut. Di kelas, Aizawa Sensei di sini bilang kepada muridnya kalau dia sudah menonton video latihan bertarung mereka kemarin bersama All Might. Aizawa Sensei menyuruh Bakugo agar bersikap tidak kanak-kanakan. Lalu untuk Midoriya, dia juga menyuruhnya untuk segera mengendalikan bakatnya karena dia tidak ingin melihat Midoriya terluka lagi. Dan hari ini mereka akan memilih ketua kelas dan harus menentukan dengan cepat di saat dia akan turu. Mendengar itu, mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi ketua kelas karena ketua kelas akan dijadikan ajang untuk berlatih menjadi pahlawan besar yang memimpin sebuah kelompok. Ida di sini mengusulkan pemungutan suara untuk menentukan ketua kelas berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab meski dia pun ingin menjadi ketua kelas juga. Sayangnya, hasilnya menunjukkan kalau Midoriya memperoleh 3 suara dan terpilih sebagai ketua kelas. Sementara Ida yang menyerahkan suaranya kepada Midoriya mendapatkan 0 poin. Yaoyorozu Zumomo terpilih sebagai wakil ketua kelas karena mendapatkan 2 suara. Meskipun Ida tahu kalau tidak ada yang mau memilihnya, tetapi Ida merasa frustasi karena tidak terpilih. Selanjutnya, saat Ida, Uraraka, dan Midoriya sedang berada di kantin, Midoriya di sini merasa tidak yakin kalau dirinya pantas menjadi ketua kelas. Tetapi Ida mengatakan kalau Midoriya sangat pantas menjadi ketua kelas karena keberanian dan pengambilan keputusan Midoriya sangatlah tepat di saat yang diperlukan. Ida melakukan apa yang dirasanya benar, jadi dia memilih Midoriya. Ketika Midoriya dan Uraraka mendengar gaya bicara Ida, mereka merasa kalau Ida adalah orang yang kaya dan ternyata keluarga Ida adalah keluarga pahlawan dari berbagai generasi dan Ida adalah anak kedua. Kakaknya Ida adalah pahlawan Turbo Ingenium yang sudah 65 kali menjadi kaki tangan pemerintahan di Tokyo. Ida ingin menjadi pahlawan seperti kakaknya yang memasuki sekolah pahlawan di UA. Tiba-tiba saat itu alarm berbahaya berbunyi dengan kode 3 yang menandakan adanya orang asing yang berhasil masuk ke sekolah tanpa izin. Ini adalah kejadian yang langka yang belum pernah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Akhirnya semua siswa berdesakan untuk keluar dari ruangan karena panik. Tetapi setelah Ida melihat, ternyata orang asing yang memasuki hanyalah wartawan. Jadi Ida di sini berusaha menenangkan situasi dengan meminta Uraraka menyentuhnya dan membuatnya melayang di udara. Setelah menjangkau perhatian semua orang, Ida kemudian berteriak untuk memberitahu semua orang bahwa orang asing yang masuk ke dalam akademi hanyalah wartawan. Ida meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak panik agar tidak terjadi kericuhan. Mendengar ucapan tersebut, semua orang pun akhirnya kembali tenang. Di sisi lain, para wartawan itu berusaha masuk untuk mencari informasi tentang All Might. Sayangnya mereka dihadang oleh Aizawa Sensei dan Mike Sensei yang geram melihat tindakan mereka yang sewenang-wenang. Tetapi mereka di sini tidak ingin namanya dijelekan oleh para wartawan, jadi mereka hanya bisa menunggu polisi untuk datang mengatur kekacauan ini.
Oke, kita kembali lagi ke kelas di mana di saat itu tiba-tiba Midoriya mengusulkan kalau Ida adalah orang yang tepat untuk menjadi ketua kelas karena kemampuannya menenangkan semua orang di dalam situasi panik di kantin tadi. Mendengar permintaan itu, Ida pun tidak menolaknya dan dia didukung oleh Kaminari dan Kirishima juga yang ada di lokasi kejadian waktu siang. Akhirnya, Ida resmi menjabat sebagai ketua kelas menggantikan Midoriya. Sementara itu, para guru memeriksa dinding yang didobrak oleh para wartawan dan mencurigai adanya provokasi dari pihak luar. Mereka di sini belum mengetahui tujuan pasti dari tindakan tersebut, tetapi jelas bahwa ada seseorang yang ingin menyebabkan kekacauan di SMA UA. Di tempat lain, terlihat para pahlawan sedang kesulitan menyelamatkan keluarga yang disandra oleh para penjahat, tapi All Might datang dengan cepat dan langsung menyelesaikan masalah. Kekuatan All Might kini perlahan melemah setelah memberikan One for All kepada Midoriya, terlebih lagi ketika dia memaksakan diri bertarung melawan penjahat berlumpur. Hal itu membuat waktu transfer All Might berkurang. All Might mengetahui bahwa Midoriya setelah memberitahu Bakugo tentang kekuatannya. Untungnya Bakugo di sini tidak menganggap hal itu serius. All Might menekankan bahwa jika seluruh dunia mengetahui tentang One for All yang bisa diwariskan, maka akan ada banyak pihak yang mencoba mencurinya dan akan terjadi kekacauan. Untuk menjaga keamanan Midoriya dan mencegah kekacauan terjadi di masyarakat, All Might meminta Midoriya untuk merahasiakan kekuatannya. Dan All Might harus berhati-hati karena Midoriya masih bocah berumur 15 tahun. Kekacauan pagi ini membuat All Might terus bergerak dan menguras cukup banyak waktunya. Saat kembali ke sekolah, para murid sekarang akan menjalani latihan kepahlawanan, yaitu latihan penyelamatan. All Might, Aizawa Sensei, dan seorang pengawas lainnya akan memantau latihan ini. Semua murid di sini merasa sangat bersemangat karena pembelajaran kali ini. Latihan ini sendiri akan dilaksanakan di luar akademi dan mereka akan menuju ke lokasi dengan bus. Di dalam bus, Asui Suyui mengomentari bahwa bakat Midoriya sangat mirip dengan All Might. Midoriya di sini kaget karena mendengar itu, tetapi Kirishima berkata kalau hari itu cukup berbeda karena All Might tidak terluka saat menggunakan bakatnya. Saat mereka tiba di lokasi latihan, pahlawan angkasa nomor 13 yang telah menyelamatkan ribuan orang menyambut mereka dan mengarahkan mereka untuk masuk. Tempat latihan ini adalah unit simulasi juara, dirancang untuk meniru berbagai bencana dan kecelakaan yang sering terjadi di masyarakat. Aizawa Sensei di sini bertanya tentang All Might yang belum tiba. Nomor 13 di sini memberikan kode kalau All Might sedang beristirahat setelah menolong beberapa orang dalam perjalanan ke sekolah. Para guru memang sudah tahu kelemahan All Might, jadi Aizawa akan tetap melanjutkan latihan sambil menunggu All Might hadir. Sebelum latihan dimulai, nomor 13 memberikan peringatan penting kepada para murid di mana mereka harus berhati-hati dengan kekuatan mereka sendiri yang berpotensi bisa membunuh atau mencederai orang lain dengan mudah, termasuk bakatnya nomor 13 yaitu Black Hole. Tergantung bagaimana dia menggunakannya, dia bisa menyelamatkan atau membunuh dengan mudah dengan kekuatannya. Jadi mereka di sini perlu mempelajari cara untuk menggunakan kekuatan mereka dengan bijaksana untuk kebaikan semua orang. Karena itulah mereka di sini akan dilatih menjadi sosok pahlawan profesional. Mendengar itu, para murid pun bersorak dengan sangat semangat. Namun suasana segera berubah saat mereka tiba-tiba melihat penjahat yang muncul di lokasi latihan. Aizawa Sensei di sini langsung berubah ke mode tempur dan menyuruh para siswa berdiri diam sambil menunggu bantuan. Ternyata para penjahat di sini datang untuk mencari All Might karena mereka tahu All Might seharusnya hadir di latihan ini berkat informasi dari mata-mata mereka. Kedatangan mereka yang tidak terdeteksi sensor sepertinya akibat kekacauan kemarin. Terlebih, semua sinyal sudah diblokir oleh kemampuan seseorang, jadi mereka tidak bisa menghubungi pihak akademi sekalipun. Todoroki di sini bertanya-tanya, apakah penyerangan ini hanya berfokus di area latihan sini atau muncul di tempat lain juga? Karena jika begitu, mereka pasti sudah mempersiapkan hal ini dengan sangat matang. Aizawa Sensei memerintahkan nomor 13 untuk segera menghubungi akademi serta melakukan evakuasi semua murid. Midoriya bertanya kepada Aizawa Sensei apa yang akan dilakukannya. Karena jika Eraserhead bertarung sendirian, dia akan membutuhkan bantuan untuk melawan penjahat sebanyak ini. Namun tanpa ragu, Eraserhead berkata kalau pahlawan pro tidak hanya mengandalkan satu kemampuan saja. Lalu Aizawa Sensei membuat para penjahat bingung karena kemampuan mereka dihapus dan mereka juga tidak bisa melihat siapa yang kehilangan kekuatannya. Sehingga membuat mereka sangat sulit untuk bekerja sama. Aizawa Sensei terus melawan mereka tanpa kesulitan dan menunjukkan keahliannya sebagai seorang pro hero yang berpengalaman.
Di saat para murid mencoba melarikan diri dari tempat latihan, salah satu penjahat bernama Kurogiri muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari ikatan penjahat yang bertujuan untuk membunuh All Might di sini. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah merencanakan serangan ini dengan sangat matang, tetapi sayangnya ada perubahan jadwal dari All Might yang tidak hadir di tempat latihan tersebut yang membuat mereka sedikit kebingungan. Di saat nomor 13 bersiap untuk melawan Kurogiri, Bakugo dan Kirishima dengan cepat maju untuk menghadapi penjahat itu, namun mereka gagal menghentikan Kurogiri yang menggunakan kemampuan Warp Gate-nya untuk menciptakan portal gelap. Kurogiri kemudian menggunakan asapnya untuk memisahkan mereka di berbagai area di sekitar lokasi latihan. Midoriya terlempar ke dalam air dan langsung diserang oleh penjahat yang ada di situ. Namun Asui Tsuyu datang menyelamatkannya dari serangan para penjahat bersama Mineta. Akhirnya mereka bertiga di sini terjebak di zona kapal karam area latihan. Midoriya di sini menyadari bahwa para penjahat telah merencanakan serangan ini dengan sangat detail, termasuk mengetahui jadwal aktivitas All Might. Meski Mineta berkata kalau All Might tidak mungkin dikalahkan, tetapi Tsuyu khawatir bahwa para penjahat menyerang ke sini mungkin sudah tahu cara untuk mengalahkan All Might. Meski dalam bahaya, Tsuyu berharap mereka bisa bertahan hingga All Might tiba, dan Midoriya di sini penasaran alasan para penjahat mengincar All Might di sini. Namun apapun itu, Midoriya di sini tidak ingin All Might kenapa-kenapa karena dia sudah menjadi mentornya dan dia akan melakukan sesuatu untuk melawan ikatan penjahat di sini. Para murid yang lain yang terpesah pun sedang berjuang keras melawan para penjahat dengan menggunakan kemampuannya masing-masing. Di akademi, All Might tidak bisa menghubungi nomor 13 atau Aizawa karena khawatir All Might di sini berencana untuk pergi ke tempat latihan secara paksa. Namun di saat itu, kepala sekolah tiba-tiba datang. Dia memberitahu All Might untuk tidak selalu turun tangan ketika ada masalah karena aktivitas kepahlawan All Might sudah sangat terbatas. Selain itu, karena All Might bersikeras untuk mencari penerus simbol perdamaian dan satu-satunya cara dunia untuk tidak menyadari keterbatasan All Might, maka kepala sekolah merekrut All Might menjadi guru di sini dan melatih penerusnya yaitu Midoriya. Kepala sekolah di sini menyuruh All Might untuk tetap beristirahat sebentar. Namun All Might di sini masih terganggu karena nomor 13 dan Aizawa Sensei tidak bisa dihubungi. Kembali lagi ke tempat kejadian, Soji memeriksa keadaan teman-temannya dan memastikan kalau mereka baik-baik saja dan hanya terpisah di dalam gedung. Nomor 13 di sini menyuruh Ida untuk berlari ke sekolah dan melaporkan apa yang terjadi di sini kepada para guru karena hanya Ida sajalah yang mempunyai kecepatan untuk bisa keluar dengan sangat cepat, apalagi sebagai ketua kelas di kelas 1A. Walaupun ragu, Ida akhirnya mengikuti arahan guru dan teman-temannya yang sudah mempercayakan misi tersebut kepadanya. Nomor 13 menggunakan kekuatan black hole miliknya untuk mengalihkan perhatian penjahat agar Ida bisa pergi. Di tempat lain, Midoriya menyadari bahwa para penjahat tidak mengetahui kemampuan dari setiap murid. Hal ini terbukti ketika Tsuyu ditempatkan di zona kapal karam alih-alih di zona kebakaran karena kemampuannya sangat baik di dalam air. Keuntungan para murid saat ini adalah para penjahat belum mengetahui kemampuan mereka. Tsuyu di sini menjelaskan tentang kemampuannya di mana dia bisa melompat tinggi, menempel di dinding, menjalurkan lidahnya hingga 20 meter dan mengeluarkan lendir beracun dari perutnya. Midoriya di sini menjelaskan kalau dia memiliki kekuatan super, tetapi setiap kali dia menggunakannya, tubuhnya akan selalu babak belur. Sementara itu, Mineta memiliki kemampuan untuk menciptakan benda super lengket yang bisa menempel sepanjang hari. Namun Mineta di sini menangis karena merasa Tsuyu dan Midoriya tidak memberikan respon apapun tentang bakatnya. Namun para penjahat di sini mulai menyerang dan membuat kapal mulai tenggelam. Di saat Mineta panik, dalam situasi mendesak ini, Midoriya memikirkan sebuah rencana yang merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa menang di sini. Melihat itu, Mineta merasa sangat kagum kepada Midoriya karena meskipun Midoriya sangat gemetaran seperti dirinya, Midoriya tetap maju tanpa rasa takut. Akhirnya Midoriya menggunakan kekuatan supernya. Lalu hal ini membuat para penjahat terlempar akibat ledakan tersebut. Di saat yang sama, Mineta menempelkan bola-bola lengketnya ke air sambil menangis karena tidak ingin kalah keren dari Midoriya. Hal itu membuat para penjahat yang berada di pusaran air itu terjebak karena menempel satu sama lain, sehingga mereka di sini tidak bisa bergerak. Dan rintangan pertama pun berhasil mereka lewati berkat kerjasama yang baik.
Setelah berhasil mengalahkan para penjahat di zona kapal karam, Midoriya merasa kurang puas karena mengorbankan jarinya yang merasa bahwa kemenangan mereka hanya keberuntungan saja di sini. Namun pikiran Midoriya tetap tertuju kepada Aizawa Sensei. Dia masih merasa bahwa Aizawa Sensei terlalu berlebihan dengan melawan musuh sendirian demi melindungi mereka semua dengan kemampuannya yang pasti memiliki batasan. Midoriya di sini berniat untuk meringankan beban Aizawa Sensei dengan membantu sebisanya. Akan tetapi disinilah letak kesalahan mereka karena telah meremehkan situasi yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dari apa yang mereka bayangkan. Di zona tanah longsor, Todoroki dapat dengan mudah mengalahkan para penjahat menggunakan kekuatan esnya. Dia mulai menyadari bahwa beberapa penjahat memiliki kekuatan yang hebat. Kini Todoroki berfokus untuk menginterogasi salah satu dari mereka. Mengapa mereka berpikir bisa membunuh All Might di sini? Sementara itu di zona pegunungan, Kaminari, Yaoyorozu dan Zero menghadapi para penjahat. Zero di sini menyuruh Kaminari untuk menggunakan kekuatan listriknya, tetapi Kaminari di sini tidak bisa mengendalikan listrik sepenuhnya. Dia khawatir bisa melukai mereka juga. Namun Zero di sini mendesaknya untuk berhenti ragu-ragu dan mendorongnya ke arah para penjahat. Hal itu membuat Kaminari merasa bisa membantu, jadi dia bersedia membantu tanpa ragu. Dengan bantuan Jiro Kyoka dengan bakat earphone jack-nya, dia bisa memperkuat dan mengirimkan suara detak jantungnya sebagai serangan serta bisa mendeteksi suara-suara kecil di sekitarnya. Sementara itu, Yaoyorozu di sini menggunakan kemampuannya yaitu Creation untuk membuat benda-benda mati berdasarkan pengetahuan dan bakatnya. Akhirnya dia menciptakan karpet isolator dengan ketebalan 100 mm untuk melindungi mereka dari listrik Kaminari. Lalu meskipun bajunya robek dan bolunya keluar, Yaoyorozu tetap tenang karena dia mampu menciptakan apa aja dengan bakatnya. Tapi hal itu berlaku jika dia memahami struktur molekul dari benda yang ingin dia buat. Di sisi lain, Kaminari yang memiliki kekuatan listrik menjadi konslet jika dia menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Setelah Midoriya, Tsuyu, dan Mineta pergi ke tempat bertarung Aizawa Sensei untuk melihat, mereka melihat kalau Aizawa Sensei awalnya baik-baik saja. Namun ketika Aizawa Sensei melawan penjahat utamanya yang bernama Shigaraki, ternyata Shigaraki sudah memperhitungkan kekuatan bakat Aizawa Sensei yang memiliki jeda beberapa detik. Terlebih dia tidak cocok dalam pertarungan jangka panjang seperti ini. Akhirnya sikunya menjadi remuk karena kekuatan bakat dari Shigaraki. Meskipun begitu, Aizawa Sensei terus melawan penjahat lainnya dengan serius dan Shigaraki menganggap hal itu sangatlah keren bagi pro hero. Namun hidangan utamanya bukanlah dia, tetapi sementara itu di tempat lain, nomor 13 juga berhasil dikalahkan oleh Kurogiri karena kecerdasannya. Teman-teman Ida menyuruhnya untuk kabur dan pergi ke sekolah untuk meminta bantuan di saat yang lain membukakan jalan untuk Ida. Lalu mereka semua harus bertahan dan berjuang melawan para penjahat, termasuk rencana mereka yang sudah membawa sosok bernama Nomu, makhluk anti simbol perdamaian. Di zona gempa bumi, Bakugo dan Kirishima berhasil mengalahkan semua penjahat. Kirishima di sini mengusulkan agar mereka pergi menolong teman-temannya. Tetapi Bakugo di sini memilih untuk menghadapi Kurogiri yang sempat mengelabui mereka tadi, padahal sepertinya dia memiliki bentuk fisik. Mendengar itu, Kirishima akhirnya setuju mengikuti Bakugo dan mempercayakan kalau teman-temannya pasti akan baik-baik saja. Di zona kebakaran, Ojiro di sini terus menyerang para penjahat, sementara di zona puting beliung, Koda dan Tokoyami berusaha keras untuk mengalahkan musuh. Mereka semua di sini berharap dapat bertahan hingga bantuan tiba. Sementara itu, Ida masih berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi Kurogiri mengejarnya. Uraraka dan teman-temannya berhasil menahan Kurogiri sehingga Ida dapat melarikan diri di saat genting dan melanjutkan misinya. Aizawa Sensei di sini mendapatkan siksaan kejam dari Nomu dan Shigaraki karena bakat Aizawa Sensei tidak bisa menghilangkan bakat bertipe kekuatan besar seperti Nomu. Midoriya yang melihat itu hanya bisa diam karena dia tidak bisa melakukan apapun. Di saat itu Kurogiri datang dan menghampiri mereka sambil memberitahu kalau nomor 13 sudah dia kalahkan. Tetapi ada satu murid yang melarikan diri yang berarti itu semua artinya game over. Shigaraki yang mendengarnya sangat frustasi karena rencana mereka gagal sebab mereka di sini tidak bisa mengalahkan pahlawan pro yang banyak sekaligus. Jadi Shigaraki bilang mereka di sini memutuskan akan mundur. Mineta dalam kesempitan malah nyari kesempatan untuk
Tapi sebelum itu, Shigaraki di sini berniat untuk menyerang para murid yang ada di UA terlebih dahulu. Namun, Aizawa Sensei berhasil menghapus kekuatannya di saat dia ingin menyerang Tsuyu. Namun akhirnya dia menerima pukulan lagi. Melihat keadaan berbahaya itu, Midoriya menggunakan kekuatannya untuk menyerang Shigaraki dan membebaskan Tsuyu. Serangan itu ternyata tidak membuat tangan Midoriya cedera lagi. Namun sepertinya serangan tadi tidak berpengaruh kepada Nomu yang menggantikan Shigaraki. Midoriya di sini sadar bahwa Nomu adalah makhluk yang mungkin dirancang untuk membunuh All Might. Dalam situasi yang semakin berbahaya antara Tsuyu dan Midoriya, All Might akhirnya tiba, yang membuat semua orang merasa sangat terharu dan bangga. Karena itu, Shigaraki berkata kalau ini mungkin masih bisa berlanjut. All Might di sini datang karena dia mempunyai firasat buruk kepada anak kelas 1A yang tidak bisa dihubungi, dan benar saja dalam perjalanan All Might bertemu Ida yang panik saat menjelaskan situasinya. Dia merasa sangat marah melihat muridnya sangat ketakutan. Midoriya melihat All Might sedikit berbeda karena sekarang dia tidak tersenyum seperti biasanya. Para penjahat terlihat ketakutan saat melihat sosok All Might asli. Lalu All Might dengan mudah mengalahkan para penjahat Kroco dan menolong Midoriya serta Aizawa Sensei. Setelah itu, All Might menyuruh mereka untuk pergi membawa Aizawa Sensei yang terluka parah. Shigaraki di sini berkata kalau All Might memang sangat cepat, tapi ternyata dia tidak secepat itu. Dia pun menyadari kalau rumor All Might melemah itu benar adanya. Midoriya di sini memperingati All Might kalau makhluk Nomu itu tidak mempan terhadap serangan 100%-nya. Tapi All Might berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika All Might menyerang, ternyata semua serangannya memang tidak mempan seperti yang Midoriya bilang. Shigaraki berkata kalau jalan satu-satunya untuk membuat Nomu mati adalah dengan mencongkel dagingnya secara perlahan. Mendengar hal itu, All Might langsung membanting Nomu. Serangan itu sangatlah hebat dan para murid sangat mengagumi kekuatan All Might yang luar biasa. Namun Midoriya di sini tetap khawatir kepada All Might karena hanya dia yang tahu kalau All Might sudah hampir mencapai batasnya setelah dia membereskan kejahatan saat menuju sekolah. Saat dia telat datang pun, Midoriya tahu kalau All Might sedang beristirahat. Dan benar saja, saat debu mulai menghilang, mereka melihat All Might terluka karena Kurogiri yang telah membuka dimensi lain untuk melindungi Nomu. Terlebih lagi, Nomu memegang kelemahan All Might yang semakin memperparah kondisi tubuhnya. Kurogiri di sini berencana menutup lubangnya saat setengah tubuh All Might masuk yang dapat memotong tubuhnya. Dengan cara itu, dia yakin All Might pasti akan terbunuh dengan cara yang sangat kejam. Di saat itu, Midoriya meminta Tsuyu untuk menggantikannya membawa Aizawa Sensei dan dia segera berlari menuju All Might karena dia tidak ingin membiarkan All Might begitu saja. Namun, di saat Kurogiri akan menyerang, tiba-tiba Bakugo di sini datang untuk menghajar Kurogiri, sedangkan Todoroki memanfaatkan kekuatan esnya untuk membekukan Nomu dan berhasil membantu All Might lepas dari cengkeramannya. Sementara itu, Kirishima juga datang untuk membantu meski serangannya meleset. Todoroki berkata kalau mereka memang mengincar All Might, tetapi menurutnya penjahat di sini tidak bisa menumbangkan simbol perdamaian seperti All Might. Di tempat lain, Tsuyu Mineta meminta bantuan kepada Uraraka dan Sato untuk membantu membawa Aizawa Sensei ke tempat aman. Lalu nomor 13 memerintahkan para murid untuk menyerahkan masalah ini kepada All Might saja dan menyuruh semua orang untuk kabur ketika para guru sudah tiba. Setelah Kurogiri dikalahkan, para penjahat berada dalam keadaan terdesak. Bakugo di sini tahu kalau Kurogiri menyembunyikan tubuh aslinya di balik kabut, jadi dia bisa menyerangnya. Bakugo di sini bersiap untuk menghancurkan Kurogiri jika dia melakukan tindakan yang mencurigakan. Shigaraki di sini kagum dengan murid-murid sekarang yang bisa bertahan dalam serangan kali ini dan dia pun memerintahkan Nomu untuk segera bangkit. Meskipun tubuhnya terluka parah, tetapi Nomu berhasil sembuh berkat regenerasi super miliknya karena dia dibuat untuk mengalahkan All Might dalam keadaan 100%. Shigaraki pun di sini memerintahkan Nomu untuk membebaskan Kurogiri yang merupakan gerbang mereka untuk melarikan diri. Lalu
Serangan itu bahkan tidak bisa dilihat oleh Bakugo, tetapi dia berhasil menghindar berkat bantuan dari All Might. Shigaraki di sini mengoceh karena dunia membeda-bedakan antara penjahat dan pahlawan. Dia merasa bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lainnya, dan dia ingin semua orang melihatnya setelah mereka membunuh All Might. Tetapi All Might di sini menyadari bahwa niat Shigaraki adalah untuk menikmati kekacauan ini saja, dan Shigaraki pun memang tidak menyangkal hal itu, dan dia malah semakin berambisi untuk menghabisi simbol perdamaian agar dunia berubah menjadi kekacauan. Para murid di sini berniat untuk membantu dalam pertarungan kali ini, tetapi All Might menyuruh murid-muridnya untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepadanya. Mereka disuruh menyaksikan bagaimana seorang pro hero beraksi langsung di depan mata mereka. Meski All Might tahu dengan waktu yang tersisa hanya 1 menit saja, All Might berniat untuk mengerahkan semua kekuatannya. Dia harus menunjukkan jati diri sebagai pahlawan yang bisa menginspirasi semua orang. Semua orang dibuat terkejut dengan aura intimidasi yang sangat hebat dari All Might sebagai pahlawan. All Might di sini membuat setiap tinjunya melebihi 100% kapasitasnya, dan meskipun Naomi memiliki bakat penyerap benturan, tetapi dia yakin itu ada batasnya. Semua orang pun di sini terdorong oleh dentuman dari pertempuran itu. Midoriya di sini tahu kalau All Might sedang mengerahkan seluruh kekuatannya yang selalu dipakai saat melawan musuh kuat. All Might di sini mengerahkan lebih dari 120% kekuatannya agar Nomu yang dibuat yang bisa menghadapi kondisi All Might 100% tidak berdaya, karena dia mengatakan kalau pahlawan harus selalu bisa mengembalikan keadaan di saat terdesak sekalipun. Hal itu sesuai jargon para pahlawan, yaitu melampaui batasan dan serangan itu berhasil menghajar Nomu sangat jauh. Murid-muridnya di sini sangat terkejut dan kagum sehingga tidak bisa berkata-kata karena kagum dengan kekuatan All Might yang sangat luar biasa. Mereka di sini jadi paham kalau ini adalah dunia pertarungan seorang profesional hero sebenarnya. Setelah itu, All Might di sini sudah mencapai batasnya, tetapi dia tidak bisa berubah wujud saat ini dan mencoba menggertak Shigaraki agar dia segera pergi. Melihat kekuatan tidak masuk akal itu, Shigaraki marah dan berkata kalau itu sangatlah curang, tetapi Midoriya tahu kalau All Might sudah sangat kelelahan saat ini. Di sisi lain, Kaminari telah disandra oleh penjahat yang mempunyai kekuatan listrik sepertinya, dan dia juga dalam penghalang komunikasi terputus dengan dunia luar. Jiro dan Yororoju dipaksa menyerah jika Kaminari tidak mau terluka. Jiro di sini berusaha mengalihkan isu, namun penjahat tersebut bisa dengan mudah mengetahuinya. Di sisi lain, Shigaraki merasa kalau dirinya telah dibohongi oleh gurunya tentang All Might yang mulai melemah. Di saat itu, Kurogiri menyuruh Shigaraki untuk tenang karena situasinya sedang memihak mereka setelah melihat luka yang dialami oleh All Might. Mendengar penjelasan masuk akal itu, Shigaraki pun menjadi senang kembali dan langsung ingin menyerang All Might bersama Kurogiri. Namun, Midoriya yang melihatnya langsung bergerak meski tubuhnya babak belur lagi karena tidak ingin melihat All Might terluka. Sayangnya ketika dia menyerang, dia dihadang oleh Kurogiri yang memunculkan tangan Shigaraki untuk menyerang Midoriya. Untungnya, Snipe Sensei datang menolongnya. Di saat yang bersamaan, Ida di sini membawa para guru di sekolah untuk menolong mereka. Pak Kepsek pun di sini meminta semua guru membantu para murid. Shigaraki di sini terluka akibat tembakan snipe saat mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya Kurogiri dan Shigaraki berhasil kabur. Semua musuh pun di sini berhasil dikalahkan oleh para guru, sedangkan para murid mengalami pengalaman yang masih terlalu cepat bagi dunia pahlawan.
Midoriya di sini merasa kalau dirinya masih belum bisa melakukan apapun dan hanya menjadi beban, tetapi All Might memberitahu kalau itu tidak benar karena dia telah menyelamatkannya lagi. Sebab jika Midoriya tadi tidak mengulur waktu, maka semua ini akan berakhir. Midoriya sangat bersyukur karena All Might baik-baik saja dan mereka di sini berhasil mengatasi situasi yang mengerikan ini. Di saat itu, Kirishima mulai berlari menghampiri Midoriya di saat wujud asli All Might akan berubah. Untungnya, Cementos berhasil menghentikannya dan menyuruh Kirishima untuk pergi berkumpul di pintu masuk saja. All Might di sini merasa terselamatkan dan berterima kasih kepada Cementos yang mempunyai bakat untuk memanipulasi semen dan menjadikannya tanah liat. Mereka pun akhirnya pergi ke UKS untuk menyembuhkan lukanya. Di tempat lain, Shigaraki dan Kurogiri melapor kepada guru mereka bahwa mereka telah gagal mengalahkan All Might dan pasukan mereka kalah total juga. Nomu bahkan tidak bisa ditemukan oleh lubang cacing Kurogiri karena terlempar sangat jauh. Shigaraki juga memberitahu kalau ada anak yang sangat cepat seperti All Might mengganggu rencana mereka karena jika dia tidak ada di sana, dia mungkin saja sudah menghabisi All Might. Guru mereka di sini memerintahkan Shigaraki untuk mengumpulkan kembali para penjahat tingkat atas dan menyusun ulang rencana untuk mengalahkan All Might karena saat ini rencana yang mereka buat memang diadakan dadakan kayak tahu bulat. Kembali lagi ke sekolah, setelah semuanya dicek, semua murid ternyata baik-baik saja kecuali Midoriya yang kedua kakinya patah. Keadaan Aizawa Sensei juga dalam kondisi kritis, namun penglihatannya terganggu karena tulang di sekitar matanya hancur. Untungnya nyawanya tidak terancam. Sedangkan All Might dan nomor 13 sudah mulai pulih berkat pengobatan Recovery Girl, sementara Midoriya juga dirawat di UKS. Kemudian Bakugo di sini teringat saat Midoriya melompat untuk menyelamatkan All Might. Di saat itu, Bakugo sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan Midoriya. Dia merasa kesal hingga akhirnya Kirishima menyuruhnya kembali ke kelas. Di tempat itu juga, para guru di sini mulai mempertimbangkan untuk merombak keamanan sekolah secara besar-besaran. Karena keamanan sekolah saat ini sudah dibobol, mereka di sini menyesalkan keberadaan Kurogiri yang berada di pihak penjahat karena kemampuannya sangatlah dibutuhkan oleh para pahlawan. Lalu, polisi juga menemukan Nomu yang bisa ditangkap tanpa melawan. Sementara itu, polisi akan memeriksa seluruh sekolah juga untuk memastikan semuanya aman terkendali. Di UKS, All Might dan Midoriya terbaring sangat lemah. All Might di sini merasa kekuatannya mulai melemah dan berharap masih bisa bertahan selama 1 jam lebih dalam transformasinya. Tidak lama dari itu, Tsukauchi Naomasa, polisi yang tadi merupakan sahabat All Might juga datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Midoriya di sini panik jika identitas All Might ketahuan, tetapi ternyata dia sudah mengetahuinya dari dulu. Karena memang Tsukauchi adalah teman All Might. Sebelum memulai, All Might di sini menanyakan kondisi semua orang terlebih dahulu dan Tsukauchi di sini memberitahu kalau mereka semua dalam kondisi yang stabil dan mulai pulih. All Might pun di sini menjelaskan kepada Tsukauchi bahwa para murid telah menghadapi penjahat dalam pertarungan langsung dan berisiko tinggi di waktu yang tidak seharusnya. Selain itu, mereka juga berhasil selamat dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di dunia pahlawan pro. All Might yakin bahwa mereka semua akan menjadi pahlawan yang kuat di masa depan dan menjadi tombak dunia dalam kedamaian. Setelah pulih, Midoriya ditunggu oleh Uraraka dan Ida. Meskipun kejadian ini sudah reda, ternyata kejadian selanjutnya akan menjadi lebih parah yang saat ini tidak diketahui oleh Midoriya. Dan season ke-1 pun berakhir guys. Anime ini sudah mencapai 7 season dan kalau video ini rame, admin akan buat recapnya lagi. Jadi langsung aja klik like, komen, dan subscribe ya guys ya. Karena anime ini adalah anime favorit admin banget. Kalian juga bisa nyawer via Saweria dan jadi membership di channel ini supaya akses ke videonya lebih awal. Tetapi admin ingatkan sekali lagi untuk menjadi membership itu tidak wajib ya guys ya. Itu hanya yang mau aja karena dengan menjadi membership kalian akan mendapatkan akses video ini lebih awal sebelum dijadikan ke publik. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini karena di season keduanya akan semakin seru lagi. Dan kalau video ini sepi, mungkin admin akan lanjut ke anime lain terlebih dahulu ya guys ya. Kita bertemu di next video dan adios. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.